Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari perbankan Big Cap BBRI, tampaknya masih direkomendasikan buy pemirsa dengan support yang bisa diperhatikan 5.700, kemudian resisten hingga ke 5.900 rupiah per sahamnya. Kemudian dari konsumer ada ICBP juga direkomendasikan buy dengan supportnya di 11.300, resisten hingga ke 11.850 rupiah per saham. Infrastruktur telekomunikasi ada XL 2360 hingga 2.500, kemudian NCKL juga direkomendasikan buy dengan supportnya di 90 hingga 980. PBRI, ICBP, XL, dan NCKL, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih selaku VP Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Al-Fatih, pasang pilihan yang direkomendasikan Pak, kita ke BBRI terlebih dahulu dari perbankan Big Cap ini. Volatilitasnya hari ini juga cukup tinggi Pak, tapi daya tahannya juga masih cukup oke. Penutupan sesi kedua 5.800 masih menguat di 0,87%. Intraday-nya 5.800 merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Sebelumnya juga sempat ke 5850 all time high-nya. Pertimbangannya seperti apa Pak Al-Fatih, terutama dari sisi teknikal, ruang penguatan ke depan untuk BBRI sehingga masih direkomendasikan buy? Pertama karena memang sejak November dia berada dalam pergerakan up channel ya, jadi dalam channel kenaikan. Meskipun memang harus diakui bahwa sejak November itu pergerakannya sangat volatile ya, di mana sering terjadi gap down, gap up gitu ya, tapi pelan-pelan dia naik, dan hari ini setelah kemarin tertahan di support, hari ini mulai bergerak naik. Jadi saya menilai ini ada kesempatan baik untuk kenaikan lebih lanjut gitu ya. Memang terdekatnya harga tertinggi beberapa hari yang lalu di 59, dan kalau masih juga positif bisa ke arah 6.050, tapi batas risikonya kita tetapkan dekat di 5.700 ya, seperti itu. Buy di level berapa Pak direkomendasikan, bisa diulang kembali? Ya, di harga sekarang bisa beli dengan batas risiko di 57 ya, sedangkan potensi kenaikannya ke 5.900 sampai dengan 6.050. Baik, penutupan hari ini pemirsa di 5.800 menguat di 0,87%, batas risiko atau supportnya di 5.700 dan merupakan level terendah intraday di sepanjang perdagangan hari ini. Dari BBRI kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, datang dari konsumer ada ICBP juga direkomendasikan buy. Buy di level berapa untuk ICBP Pak Al-Fatih? Ya, untuk ICBP kita buy-nya adalah di buy-nya di 11.450 ya, batas risikonya di 11.300, sedangkan targetnya ke 11.850. 11.850. Ini target sampai kapan Pak? Ke 11.850? Ya, 11.850 mungkin dalam beberapa hari, bahkan dalam seminggu atau 2 minggu bisa ke arah 12.300 ya, kalau bergerak sesuai dengan teorinya gitu ya. Jadi ini baru aja dia break terhadap resistance pola-pola tertinggi sejak Juli. Penutupan hari ini di 11.550. Tadi kalau ingin entry, saya ulang kembali di 11.450. Tunggu level di bawah penutupan hari ini. Sementara supportnya mungkin bisa diwaspadai di 11.300. Kemudian target price tadi ada di 11.850. Dari sisi teknikal tadi juga disampaikan confirm untuk ICBP ini akan melanjutkan ke level yang lebih tinggi lagi karena sudah tertembus tadi level tertinggi sejak Juli di 2023 lalu. Baik, dari ICBP kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, infrastruktur telekomunikasi ada XL. Ini juga cukup menarik Pak Al-Fatih. XL dalam beberapa perdagangan terakhir juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak. 2420 intraday hari ini, sementara level all time high-nya kalau tidak salah di 2.500-an ini Pak Al-Fatih. Analisis Anda untuk XL? Ya, jadi ada pola-pola breakout yang terjadi di November, Januari ya, dan ini kan masih melanjutkan kenaikannya ke target teoritisnya 2450 gitu ya, 2450, 2500 ya.
dan pergerakan konsolidasi yang pernah terjadi di Oktober tahun lalu itu di area-area antara 2350 sampai dengan 2450 ya. Jadi ini memang akan volatile ya karena sudah mendekati target-target kenaikan gitu ya. Batas risiko kita ambil dekat aja di sekitar 23 tadi kita sebutnya 2360 ya karena dia sempat di 2400 ya, jadi ini sudah mendekati. Mungkin kita taruh di 2340 lah untuk batas risiko. Baik, untuk XL, sementara penutupan hari ini di 2370 menguat di 2,16%. Ya, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa, datang dari NCKL, juga direkomendasikan buy, Trimegah Bangun Persada TBK ini. Penutupan sesi kedua juga menguat meskipun penguatan lebih ke arah terbatas, 975 level tertinggi hari ini dan penutupan hari ini di 955. Analisis Anda untuk NCKL? Ya, ini sekarang dia di harga terendah sejak September ya, dan kemudian juga ada rumor kemungkinan akan masuk ke dalam indeks MSCI ya. Jadi ini berpotensi ya untuk melanjutkan kenaikannya gitu ya. Nah, memang masih terbatas ya ke arah 980, nextnya di 1000 gitu ya, masih terbatas. Karena sebelumnya di September dia pernah sampai ke 1175 ya. Jadi ini masih kenaikan-kenaikan terbatas ya di harga-harga rendah. Baik, NCKL penutupan hari ini di 955 menguat di 0,53%. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dari perbankan Big Cap tadi ada BBRI, konsumer ada ICBP, XL dari infrastruktur telekomunikasi, dan terakhir ada NCKL. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Al-Fatih, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan cukup banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Al-Fatih, kita lanjutkan kembali Pak, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja saya ke Pak Doni dari Lampung. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan perbankan Big Cap. Pak Al-Fatih, BBNI Pak, baru ingin masuk direkomendasikan atau tidak? Dari sisi timingnya Pak, masuk sebelum atau sesudah pemilu ini? Analisis Anda untuk BBNI. Ya, kalau menurut saya pemilu aman-aman aja ya. Nah, untuk membeli mungkin di sekitar 5.400 sampai dengan 5.275 itu level yang cukup baik yang untuk melakukan pembelian. Ada peluang kembali untuk BBNI Pak menembus ke level all-time high-nya pasca stock split dilakukan? Ya, kalau menurut saya sih dia terkoreksi dulu, tapi memang trennya kan sebenarnya dari bulan Juli, Agustus itu dia masih naik ya, jadi memang masih punya potensi untuk melanjutkan kenaikan gitu. Baik, jawaban untuk Bapak Doni dari Lampung. Sebelum dan sesudah pemilu tadi sudah disampaikan pemilu akan aman-aman saja. Mudah-mudahan tidak harus menunggu sebelum dan sesudah pemilu. Di posisi harga dekat harga penutupan hari ini di 5.500 melemah di 0,90%. Tadi sudah disampaikan dari sisi range harga masuk 5.400 hingga 5.275. Penutupan hari ini di 5.500. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan Pak. Bapak Diki dari Kalimantan ini menanyakan saham pertambangan Pak, Adaro Mineral. Baru masuk di 1.300 Pak Al-Fatih. Apakah bisa kembali ke 1.400 dalam beberapa minggu ke depan? Nyangkut sepertinya untuk Adaro Mineral. Penutupan hari ini masih di 12.95 meskipun tadi sempat ke 1.300-an. Ya, Adaro Mineral memang ini di level-level kritikal ya, karena di daerah-daerah support. Jadi kalau ini tembus juga turun lagi, maka kemungkinan dia akan mendekati 1230-an sampai dengan ya 1200-an lah ya, lebih kurang. Jadi ini memang masih nah sementara memang ada peluang kenaikan ya, tapi mungkin agak terbatas ke arah 1350 sampai dengan 1375. Jadi ini kita harus kalkulasi plus minusnya, apakah nanti average di bawah gitu ya, kalau mau average mungkin di bawah 1.200.
Oke, baru masuk di 1.300, penutupan hari ini 12.95 untuk posisi teknikal masih cukup sulit untuk naik ke level lebih tinggi lagi dan memaksimalkan profit yang ada. Tadi juga disimulasikan untuk averaging down tadi Pak Al-Fatih. Halo Pak? Iya, karena kan sebenarnya dia support kuatnya di 1.200-an. Baik. Selanjutnya, kali ini saya akan coba cek ada Bapak Wimur menanyakan saham MKTR, Pak. Saya akan coba cek Mentobi Karya Tama Raya Tbk, MKTR, 140 penutupan hari ini di 2,19%. Dari sisi likuiditas seperti apa, Pak, untuk MKTR? Dan juga mungkin dari sisi profil risikonya? Ya, sebagai apa namanya ya, sebagai saham, dia ini volumenya kecil sekali ya, dan kemudian sebentar, ya kalau dilihat dari pola transaksinya ya, ini lumayan volatile gitu ya. Jadi bukanya di bawah nanti naik atau bukanya di atas nanti turun, dan ketika ada pergerakan tiba-tiba mendadak kencang naik tapi langsung nggak lama kemudian di turunnya juga mendadak ya. Jadi sangat volatile, berarti sangat berisiko gitu ya. Nah ini saya ngelihat sekarang ini support di 134, jadi kalau sampai turun di bawah 134, tembus 134, dia bisa melemah mungkin dengan cepat ya karena pola yang ada ke arah 124, jadi harus hati-hati risikonya gitu ya. Baik, selanjutnya ada Bapak Bong dari Jakarta, Pak Al-Fatih menanyakan UNTR Pak, support dan resistennya. Hari ini koreksi 2475, melemah di 0,10% dan tadi sempat ke 24.300-an. Ya, support terdekat ada di 23750, berikutnya di 23525 ya. Dan polanya sebenarnya dari November tuh masih tren naik ya. Jadi di area-area support itu mungkin pelan-pelan boleh dicicil gitu ya. Potensi kenaikan ke arah 24425 sampai dengan 24850. Cicil beli maksudnya Pak Al-Fatih? Atau cicil ya, oke. Baik. UNTR lebih ke arah untuk cicil beli, ruang penguatan masih terbuka cukup lebar. Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, Astra International Pak Al-Fatih nyangkut cukup jauh Pak di 57, averaging down atau di hold saja Pak? Trennya kan masih turun ya, masih turun. Memang sudah mendekati harga-harga terendahnya gitu ya. Salah satu sebabnya ini kan karena ada di Daihatsu ya kalau nggak salah itu ada kasus gitu ya. Nah biasanya perusahaan dengan kasus itu memang agak berat ya kondisinya. Ini pun kalau naik-naik mungkin akan tertahan di sekitar 5425 dan kalau masih kuat lagi ke arah 5500 ya. Jadi untuk menjadi tren naik lebih tinggi lagi masih agak sulit sih untuk jangka pendek ini. Baik, nyangkut di 57 cukup jauh Pak Al-Fatih, paling tidak strategi untuk meminimalkan kerugian yang terjadi? Ya, kalau mau kenaikan ke 57 itu mungkin untuk naik di atas 57 itu agak-agak sulit ya. Jadi mungkin nanti secara cicil ditambahkan di sekitar 53 dan kemudian di sekitar 52, 50 mungkin secara pelan-pelan dicicil tambah gitu ya. Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, nyangkut cukup jauh di 57, penutupan hari ini di 5350. Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Al-Fatih, waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung Pak, sehat selalu Pak Al-Fatih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih ada Bapak Muhammad Al-Fatih, VP Samuel Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.